Halo semuanya, perkenalkan nama saya Imawan Mujahid Muhammadi dari kelas 10E nomor absen 17 akan memaparkan tentang materi kerajaan Kauripan. Jadi, yang akan kita bahas pada materi kali ini yaitu pertama, latar belakang, kedua, masa kejayaan, ketiga, fase kemunduran, lalu yang keempat, peninggalan. Yang pertama, latar belakang. Kerajaan Kauripan adalah salah satu kerajaan Hindu-Buddha di Jawa Timur yang berdiri pada abad ke-11. Kauripan adalah nama yang lazim dipakai untuk sebuah kerajaan di Jawa Timur yang didirikan oleh Airlangga pada tahun 1009. Kerajaan ini dibangun sebagai kelanjutan Kerajaan Medang yang runtuh tahun 1006. Lalu, berikutnya adalah tahun 1006, Kerajaan Medang dikalahkan oleh Sekutu Singosari. Jadi, Kerajaan Medang yang dirajai oleh Darmawangsa Teguh sedang bersaingan berat dengan Sriwijaya. Pada tahun 1006, Raja Wurawari dari Luarwam, yaitu Sekutu Sriwijaya, menyerang Watan sebagai ibu kota kerajaan Medang saat itu, yang tengah mengadakan pesta perkawinan. Pada saat itu, Darmawangsa tewas, sedangkan keponakannya yang bernama Airlangga lolos dari serangan itu. Pada saat itu, Airlangga dia pergi bersama dengan pembantunya, yaitu yang bernama Narotama. Lalu mereka menjalani kehidupan sebagai petapa di hutan pegunungan, tepatnya di Wonogiri. Lalu yang kedua, pada tahun 1009 sampai 1023 adalah masa pembangunan kerajaan Watanmas. Jadi pada tahun 1009 datanglah para utusan rakyat meminta Airlangga untuk membangun kembali kerajaan Medang karena kota Watan itu sudah hancur. Lalu Airlangga pun membangun ibu kota baru bernama Watanmas di dekat Gunung Penanggungan. Lalu pada awalnya wilayah Watanmas itu hanyalah kecil, hanya meliputi daerah Gunung Penanggungan dan sekitarnya. Lalu karena itu disebabkan oleh bawahan dari kerajaan-kerajaan Medang, mereka membebaskan diri. Lalu setelah kerajaan Sriwijaya dikalahkan oleh Rajendra Koladewa, Raja Kolamandala di India tahun 1023, barulah Airlangga merasa leluasa untuk membangun kejayaan Wangsa Isyana. Lalu berikutnya, pada tahun 1032 membangun ibu kota baru. Pada tahun 1032, Airlangga itu kehilangan kota Watanmas karena diserang oleh raja wanita yang kuatnya bagaikan raksasa. Namun, pada saat itu Airlangga langsung memindahkan ibu kota ke daerah Kauripan di daerah Sidoarjo yang nama sekarang ini. Setelah ibu kota dipindahkan, musuh wanita itu dapat dikalahkan. Bahkan kemudian Raja Wurawari pun dapat dihancurkan pula. Saat itu kerajaan sudah hampir mencakup seluruh Jawa Timur. Nama Kauripan ini diambil dari kota atau daerah Sidoarjo. Lalu berikutnya pada November 1042 Airlangga membagi kerajaannya menjadi dua. Pada tahun itu para penerus Airlangga sedang cekcok, lalu mereka membagi kerajaannya menjadi dua, yaitu Kadiri dan juga Kauripan. Untuk Kadiri diberikan kepada Sri Samarawijaya, lalu untuk Kauripan diberikan Mapanji Gorosakan. Lalu pada tahun 1049 Airlangga wafat. Lalu berikutnya,
ada masa kejayaan dari kerajaan Kauripan. Untuk pada sektor ekonomi, Airlangga berhasil membangun Bujung Galuh untuk mengembangkan perdagangan. Jadi, Bujung Galuh adalah pembangunan untuk membuat tanggul di sepanjang Sungai Brantas sehingga kapal-kapal dagang besar dapat masuk ke kota Raja Kauripan. Jadi pelabuhan Bujung Galuh menjadi pusat perdagangan internasional yang ramai dikunjung kapal-kapal dari Ceylon, Champa, Burma, dan Chola. Pada sektor pertanian, Kauripan berhasil membangun sistem irigasi dengan bendungan Waringin Sapta. Pada sektor ini, Airlangga berhasil membangun irigasi dan bendungan untuk dijadikan pemasok beras terpenting yang ada di Nusantara ini. Lalu berikutnya ada masa kemunduran Kauripan. Keruntuhan kerajaan Kauripan disebabkan oleh persaingan perebutan tahta antara kedua putra Airlangga. Pada saat itu Airlangga terpaksa membagi kerajaan menjadi dua bagian. Jadi, pada saat itu Airlangga berhadapan dengan masalah persaingan perebutan tahta antara kedua putranya. Calon raja yang sebenarnya yaitu Sanggarama Wijaya Tunggadewi. Tetapi Sanggarama Wijaya Tunggadewi memilih menjadi petapa daripada naik tahta. Pada akhir November 1042, Airlangga terpaksa membagi kerajaannya menjadi dua, yaitu bagian barat bernama Kadiri, beribu kota Gidaha, diserahkan kepada Sri Samarawijaya, serta bagian timur bernama Janggala, beribu kota di Kauripan, diserahkan kepada Mapanji Garasakan. Setelah turun tahta, Airlangga menjalani kehidupan sebagai petapa lagi sampai meninggal sekitar tahun 1049. Lalu berikutnya ada peninggalan-peninggalan dari kerajaan Kauripan. Yang pertama ada Candi Belahan. Jadi Candi Belahan itu adalah candi yang biasa dikenal sebagai petirtaan sumber tetek, yaitu terletak di Desa Wonosuryo, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Candi ini merupakan area pemandian kerajaan Kauripan dan memiliki kolam berbentuk persegi panjang dengan sumber air dari sungai kecil. Dinding bagian barat terdapat dua arca yang menggambarkan Dewi Sri dan Dewi Laksmi, permaisuri Raja Airlangga. Air yang mengalir dari payudara arca tersebut memiliki makna simbolis sebagai amarta, air yang diyakini mampu memberikan kekuatan dan kesembuhan. Lalu yang kedua ada Candi Semar Jalatunda, yaitu candi yang terletak di Dukuh Balekambang, Desa Seloliman, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto. Jadi candi ini berbentuk kolam indah dengan air jernih dan mengalir deras. Candi ini juga memiliki relief dan lempengan logam yang bertuliskan nama Dewi Isna dan Agni, menunjukkan pengaruh agama Hindu. Lalu yang ketiga ada Prasasti Kamalyan, yaitu prasasti yang berisi informasi tentang pembangunan bendungan di Waringin Sapta oleh Raja Airlangga. Lalu ada Prasasti Pucangan, yaitu prasasti yang di dalamnya terdapat silsilah keluarga Raja Airlangga serta perintah untuk membangun pertapaan di Pucangan. Lalu ada Kitab Arjuna Wiwaha, yaitu karya sastra yang digubah oleh Empu Kanwa, seorang pujangga kerajaan. Kitab ini mengisahkan kisah Arjuna, tokoh utama dalam Mahabharata. Lalu berikutnya ada Prasasti Cane. Prasasti Cane ini
berada di Desa Cane, Jawa Timur. Ini adalah hadiah dari Raja Airlangga untuk masyarakat Desa Cane karena dukungan mereka dalam peperangan. Lalu berikutnya ada prasasti baru. Prasasti ini baru ditemukan di Simpang, Surabaya. Prasasti ini dikeluarkan oleh Raja Airlangga untuk masyarakat Desa Baru yang telah memberikan tempat tinggal kepada raja dan pasukannya saat berperang. Lalu yang terakhir ada prasasti Terep. Prasasti ini menceritakan peristiwa seorang Dyah Tuludong terhadap istana kerajaan di Watanmas setelah kalah. Raja Airlangga membangun pusat pemerintahan baru di Kauripan. Oke, jadi itu adalah tentang Kerajaan Kauripan. Lalu untuk daftar pustaka, saya mengambil dari website brawijaya.wordpress.com, lalu storymaps.archive.com, ervadigital.com. Jadi sekian presentasi dari saya. Jika ada salah dan kurangnya saya mohon maaf, dan sampai jumpa di presentasi berikutnya.